minta ampun, dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, dia minta dipilih sama Allah, dikabulkan. Jadi orang-orang yang beriman takwa. Tapi saat dia minta baik, nggak berbuat dosa lagi, nggak maksiat lagi sampai mati, itu ditolak sama Allah. Maka keluar suara dari Baitullah, wahai Ibrahim, ketahuilah kalau engkau minta ampun dosamu penuh langit dan bumi, kami ampunkan, karena namaku adalah Ghafur. Kalau engkau ingin menjadi orang yang beriman, yang takwa, asal sungguh-sungguh kamu mohon kepadaku, aku akan memilihmu, aku kabulkan. Tetapi yang ketiga, engkau ingin aku memelihara kamu sehingga kamu betul-betul menjadi orang yang suci sampai mati, itu aku tolak. Karena yang suci cuma Nabi Muhammad SAW. Sesudah itu nggak ada yang suci. Maka bertanya, dialog dengan suara di Ka'bah, apakah itu suara Allah atau malaikat? Wallahu alam. Tapi menurut ulama-ulama itu adalah suara Allah berbicara dengan Allah. Wahai Tuhanku, wahai Rabb Tuhanku, bagaimana engkau tidak mengabulkan yang ketiga, padahal semua manusia itu menginginkan kebaikan. Maka dalam Ka'bah dikatakan seluruh dunia ini kalau berdoa semuanya pingin suci, semua pingin bersih. Ketahuilah wahai Ibrahim, kalau semua tadi berbuat baik, semuanya itu orang baik, suci, kedudukanku, mafirahku itu untuk siapa? Pahala itu untuk siapa? Pengampunan taubatku untuk siapa? Maka aku cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Aku cinta kepada orang-orang minta ampun. Bahkan aku menyiapkan, dalam satu riwayat Allah menyiapkan khusus bagi pendosa-pendosa besar untuk bertaubat, khusus surganya, pintunya lain, khusus pintu-pintu bekas narapidana, bekas orang-orang yang berdosa, orang-orang yang salah. Dan tidak boleh pintu surga itu dimasuki oleh siapa saja, kecuali harus melewati berdosa dan minta ampun, kecuali syirik dan musyrik tidak diampuni. 8 pintu surga. Babul Jannah, dengan taubat engkau mendapatkan Babul Jannah, pintunya surga. Jadi namanya khusus pintu taubat, ya, tapi namanya Babul Jannah, pintu surga. Boleh dimasuki sama orang-orang bekas preman-preman, bekas orang-orang yang betul-betul berdosa besar, bukan dosa kecil. Seperti orang yang meninggalkan sembahyang, yang mabuk, yang mencuri, yang merampok. Paham? Nah ini, jadi nasib manusia ini tidaklah sama. Ada yang melewati jalur-jalur dari kekufuran menuju Allah. Kalau berbicara dengan ayat tersebut,
Ini orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, tetapi dia ingkar kepada Allah. Dia tidak percaya dengan kematian. Ini yang luar biasa. Sudah mengerjakan sholat, sudah mengerjakan zikir, sudah mengerjakan puasa, tetapi dia tidak percaya hakikatnya tentang hidup sesudah mati. Dia tidak percaya dengan janji Allah, dia tidak percaya makar Allah. Ini yang aneh dan ajaib. Ajab bil ajab. Ini yang mengherankan. Apalagi dengar cuma cerita, nanti kuburan ada pertanyaan kubur, nanti ini itu kan nanti. Yang jawab begitu itu hawa nafsu. Bahkan Allah lupakan, hati melupakan. Kita melihat kubur, kita nggak melihat apa yang terjadi di dalam kubur. Bahkan kita melewati kubur, jangankan kita salam, jangankan kita kirim hadiah Fatihah, bahkan kita tidak tahu. Bahkan Nabi Muhammad SAW kalau melewati kubur menangis. Maka Salman Farisi bertanya, wahai Rasulullah, mengapa kau menangis? Engkau tidak mendengar, tapi aku mendengar di dalam kubur. Andai kata satu kali saja dalam hidupnya dia bertobat dan baca sholawat, niscaya tidak separah ini dia siksanya dalam kubur. Banyak riwayat-riwayat. Kalau manusia tidak memahami antara arti iman dan kufur, ini bahaya. Jadi dikatakan kufur mata, kafir mata gimana? Berarti nonton TV, nonton maksiat ini termasuk kafir mata. Dia tidak sadar kalau itu maksiat. Kalau itu nanti kelak akan bertanggung jawab kita ini. Kalau nggak diimbangi kita melihat Al-Quran, kalau nggak diimbangi lihat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak diimbangi kita menulis, pasti akan dicolok dengan besi yang panas tembus sampai otak, dan itu tiada henti-hentinya. Berapa abad yang lalu, berapa juta tahun yang lalu, ini peristiwa dalam satu riwayat Sam bin Nuh yang saat pemerintahan Nabi Isa alaihissalam, yang sudah meninggal 4000 tahun di dalam kubur sebelum Nabi Isa. Maka Nabi Isa berjalan sama muridnya untuk menyaksikan, untuk mengetahui apakah masih ada maka bangkitlah Sam bin Nuh. Yang langsung terkejut melihat saat dibangkitkan ini, dia merasa seakan-akan itu hari kiamat. Begitu dibangunkan, bangun, terkejut seakan dari kiamat, saking takutnya hisab Allah. Seluruh wajahnya jadi tua, keriput, rambutnya semua putih. Saking takutnya hari yang ditunggu-tunggu, hari yang sangat menakutkan, yaitu saat hari kiamat, yaitu manusia dibangkitkan dalam kuburnya. Maka bertanya, mengapa kau sampai berubah ini? Saking takutnya Nabi Isa, karena banyaknya dosa-dosaku yang aku tidak siap lagi untuk menghadap kepada Allah atas laporan-laporan.
mudah-mudahan kita semua mendapatkan petunjuk dari Allah, mendapat hidayah dari Allah, agar selalu kita berjalan di ihdinas siratal mustaqim, agar kita mendapatkan semua kebaikan-kebaikan dari Allah itu. Ini riwayat banyak sekali menyebutkan tentang kejadian-kejadian. Belum telinga berjalan lagi Nabi Isa alaihissalam, melihat lagi, kalau engkau ingin menjadi muridku, bukan hanya sekedar mendengarkan, mengamalkan dan memahami di dalam hati, mengerti dalam hati, takut dalam hati, bukan sekedar mendengar. Baiklah wahai Nabi Isa, maka langsung melewati satu kuburan yang sudah 4000 tahun lamanya, maka dengan izin Allah hidup kembali, karena Nabi Isa mempunyai mujizat bisa menghidupkan orang mati. Itu bangun meraung yang meninggal itu, karena telinganya udah masuk besi panas yang tembus sampai ke otak dan membakar seluruh otak. Dari mulai mati 4000 tahun yang lalu itu masih menyala terus-menerus di telinganya. Maka bertanya Nabi Isa kepada orang yang tersiksa dalam kubur tadi, apa kesalahan? Dulu aku sering mendengar nasihat, dulu aku sering mendengarkan kitab, tapi aku tidak pernah untuk mengingat, aku tidak pernah melaksanakannya, dan aku selalu membantahnya, baik secara akal atau perbuatan. Keingkaranku inilah sekarang Allah menghukum aku sampai demikian itu. Menangis, muridnya langsung pingsan. Kalau begitu kembalilah, tolonglah aku Nabi Isa, aku tidak bisa menolong kamu, karena engkau bukan dari golongan-golonganku, engkau adalah masa dalam nabi-nabi yang dahulu. Andai kata sekarang pun aku tidak bisa menolong kamu, kecuali engkau bisa menolong dirimu sendiri, masa hidupmu yang sebentar ini. Maka perhatikan dan nasihat-nasihat itu, ad-dinu nasihat, itu untuk bekal kita, bukan untuk siapa-siapa. Segala sesuatu nilai yang besar, sesuatu nilai yang agung, satu nilai yang mendapatkan kemuliaan, pasti sanksinya juga besar. Kalau kita meremehkan ilmu itu, kita meletakkan ilmu itu asal mendengar tapi tidak menghayati dan mengamalkan dan mengamati, maka tunggulah kita masing-masing akan disidang dalam sidang yang besar, yaitu hari yaumil hisab, di mana hari perhitungan yang tidak bisa ditunda, yang semuanya kita akan berbondong-bondong untuk menghadap kepada Allah. Mudah-mudahan dengan sedikit ini kita masuk dalam golongan orang-orang yang bisa mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan petunjuk dari Allah, mendapatkan satu rahmat dari Allah, satu rahmat dari Allah. Maka rahmat itu akan membuat kebaikan-kebaikan kita semuanya. Amin. Para hadirin dan hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah, nasihat itu adalah sangat penting, karena Allah Ta'ala membuat kita manusia, tabiat, akal, nafsu, semuanya diletakkan pada kewajiban. Kewajiban kita apa? Aku ciptakan manusia ini bukan untuk bermain-main, aku jadikan manusia ini bukan untuk bermain-main, dan aku jadikan manusia ini bukan untuk lengah bergembira ria, tapi aku jadikan manusia ini untuk mentaati perintahku dan membawa amanat.
Ini yang paling berat. Semua gunung, batu, tanah, langit, bintang,